Anggota Polres Wonogiri berinisial BribKE harus menjalani proses hukum dan sidang etik setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan berusia 19 tahun yang merupakan anak rekan satu profesinya. Kasus tersebut kini ditangani Satreskrim dan Sipropam Polres Wonogiri. Penyelidikan bermula dari laporan korban bersama orang tuanya yang juga anggota Polres Wonogiri. Dalam pemeriksaan, BribKE mengakui telah mengirimkan foto tidak senonoh serta melakukan panggilan video atau video call yang tidak pantas kepada korban dengan alasan khilaf karena dorongan nafsu syahwat. Oknum anggota Polres Wonogiri berinisial BribKE diduga melakukan tindakan cabul terhadap seorang perempuan berinisial N 19 tahun. Kasus tersebut kini ditangani Satreskrim dan Sipropam Polres Wonogiri. Kasatreskrim Polres Wonogiri, Ibtu Agung Sedewo mengatakan, kasus ini terbongkar seusai korban melaporkan tindakan pelecehan yang dialaminya kepada orang tuanya, yang kebetulan juga merupakan anggota Polres Wonogiri. Kasus ini terbongkar seusai korban melapor bersama orang tuanya. Orang tua korban juga anggota Polres Wonogiri, kata Ibtu Agung seperti dilansir dari tribunsolo.com, Minggu, 19 Juli 2026. Dia menjelaskan bahwa kasus tersebut resmi dilaporkan oleh korban dan orang tuanya pada Jumat 17 Juli 2026. Korban dapat mengenal pelaku karena pelaku dan orang tua korban merupakan rekan kerja satu ruangan di Polres Wonogiri. Berawal dari kedekatan tersebut, korban menganggap pelaku sebagai sosok yang bisa memberikan nasihat berguna. Namun, seiring berjalannya waktu, pelaku justru memanfaatkan kepercayaan korban untuk melakukan tindakan pelecehan. Adapun tindakan pelecehan yang dilakukan oleh BribKE adalah mengirimkan foto bagian vitalnya kepada korban. Selain itu, pelaku juga mengajak korban untuk melakukan panggilan video atau video call yang tidak pantas. Tindakan pelecehan seksualnya berupa pelaku mengirimkan foto hal-hal yang tidak pantas atau bagian tubuh pelaku kepada korban, jadi pelaku yang mengirim. Ada panggilan video juga. Selain itu, pelaku tidak meminta foto senonoh kepada korban, jadi hanya mengirimkan. Percakapan antara korban dan pelaku diketahui belum berlangsung lama, yaitu dimulai pada Sabtu 11 Juli 2026. Dalam kurun waktu yang singkat tersebut, pelaku melancarkan tindakan cabulnya. Setelah tindakan tersebut dilaporkan, polisi bergerak cepat menangani laporan dan menetapkan BribKE sebagai tersangka pada hari yang sama. BribKE kemudian diamankan pada Sabtu 18 Juli 2026 dan kini ditahan di rutan Polres Wonogiri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga sedang berkoordinasi dengan ahli terkait potensi pelanggaran UU ITE yang dilakukan oleh pelaku. Kami terbuka, bisa dikawal teman-teman media juga, kami akan melakukan penindakan hukum secara profesional, tegasnya. Kasatreskrim menambahkan bahwa pelaku bersikap kooperatif dan telah mengakui seluruh tindakan pelecehan seksual tersebut. Pelaku berdalih tindakan itu dilakukan demi memenuhi nafsu syahwat karena hilaf. Sebagai informasi, BribKE juga dikenal sebagai pemilik sebuah pondok pesantren di Kecamatan Wonogiri. Belum lama ini, ponpes tersebut sempat tersandung kasus penganiayaan antar santri yang menyebabkan satu santri meninggal. Pelanggaran etik BribKE. Kasipropam Polres Wonogiri AKP Anas Abdillah mengatakan bahwa saat ini pihaknya juga sedang memproses pelanggaran etik yang dilakukan oleh BribKE. Berdasarkan BAP, pelaku inisial E ini melakukan tindakan berdasarkan keinginan saja, syahwat. Dia menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan, Sipropam telah mendapatkan bukti yang cukup mengenai tindakan asusila tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar masuk dalam kategori pelanggaran kode etik profesi. Kami akan melalui sidang kode etik, tersangka melanggar Perpol nomor 7 tahun 2022, pasal 5, pasal 12, dan pasal 13, ujarnya. Hukuman yang menanti terduga pelanggar adalah sanksi etika dan administratif, dengan sanksi terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Kami menunggu sidang etik. Dalam aturan kami, prosesnya tidak harus menunggu perkara hukumnya inkrah. Kami akan tetap berjalan apapun putusannya nanti, karena pemeriksaan terpisah, terangnya.